pemberdayaan UKM ini dari hulu sampai ke hilir lah. Kemitraan antara usaha mikro dengan koperasi dengan pengusaha besar itu sudah mulai jalan menjelang peringatan hari ulang tahun kabupaten dan HUT RI. Kita akan adakan kreatif festival. Halo teman-teman Pabrikers, jumpa lagi dengan kita dari jurnalkawasan.com. Kita kedatangan tamu penting ya, yang insya Allah akan banyak memberikan ilmu dan manfaat untuk terutama dunia ekonomi kreatif di Kabupaten Bekasi. Makanya dalam episode kali ini kita namakan program kita yaitu adalah Kulik Bekasi. Kita akan mengulik sejauh mana potensi-potensi yang ada di Bekasi. Dan hari ini kita akan fokus pada salah satu potensi Bekasi yang luar biasa, yaitu tentang pariwisata ya. Bersama kita, saya Dodi Firmansyah, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Etik Nuryani. Selamat siang Bu Etik, gimana kabar Bu? Selamat siang. Iya. Dan Bapak Ian, nah ini beliau adalah Selamat siang. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Pak Ian, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, sibuk sekali Pak ya hari ini. Ya lumayan lah. Iya. Jadi gini Pak, kita sebelum lebih jauh tentang produk yang ada di depan kita ini, dari Dinas Pariwisata sendiri melihat ekonomi kreatif di Kabupaten Bekasi ini sejauh mana Pak perkembangannya sekarang? Saya rasa cerita ekonomi kreatif nih Mas Dodi ya, terus terang untuk di Kabupaten Bekasi ya masih level-level awal lah, level-level permulaan lah ya. Karena setelah saya menjabat di Dinas Pariwisata, saya juga melakukan pemetaan lah tentang kekuatan-kekuatan dan peluang-peluang yang ada di depan di dunia ekonomi kreatif kita. Tapi dari beberapa hal yang setelah saya amati gitu, ternyata memang sudah ada juga komunitas-komunitas di bidang aircraft yang ada di kita gitu. Walaupun memang mungkin terkendala beberapa hal ya, jadi memang belum naik sampai ke level yang wah gitu, yang bagus lah gitu. Itu untuk ekonomi kreatif yang sifatnya yang masih baru lah ya. Tapi kalau untuk ekonomi kreatif yang kayak Ibu Etik ini ya, yang craft, yang fashion, yang kuliner itu, karena kan aircraft itu terbagi dari 17 subsektor. Ya. Ruang lingkupnya Pak ya, apa aja tuh Pak produknya? Ya banyak lah, dari mulai animasi, game, seni pertunjukan, ya ini craft, ya fashionnya, ya kulinernya, nah itu banyak lah 17 subsektor. Nah kalau yang saya lihat yang kita sudah kuat ini untuk Kabupaten Bekasi yang 3 hal ini, ya kulinernya, ya craftnya, ya fashionnya. Karena kebetulan saya sebelum di Dinas Pariwisata saya menjawab juga di Dinas Koperasi UKM. Ya UKM ini menggarap yang terutama yang 3 hal ini nih. Memang Dinas Pariwisata dan Dinas UKM beririsan di 3 hal ini nih. Kita di 3 hal ini menyebutnya subsektor bidang aircraft, subsektor bidang kuliner, subsektor bidang craft, subsektor bidang fashion. Kalau untuk UKM kebanyakan memang bergerak di bidang tiga bidang itu. Nah itu irisannya. Nah makanya cerita tadi bicara tentang potensi untuk Kabupaten Bekasi yang sudah saya rasa sudah bisa bersaing lah, udah bisa kompetitif di 3 bidang ini. Ya kuliner, craft dan fashion. Karena saya bisa sedikit cerita tentang 3 bidang ini. Terutama untuk kulinernya ya. Kita mulai 2 tahun yang lalu lah kalau nggak salah, kita sudah penetrasi ke pasar-pasar retailer modern gitu.
ya ke supermarket. Bahkan perajin-perajin emak-emak yang kain mancun itu sudah bisa jadi vendor ke kawasan Hyundai itu, dan dijembatani oleh koperasi. Jadi kemitraan antara usaha mikro dengan koperasi dengan pengusaha besar itu sudah mulai jalan. Jadi sisi pembiayaan lebih tertolong dengan adanya koperasi, karena seperti Bang Dodi ketahui kalau yang namanya UKM ini kan pembayarannya tuh ya jangan lama-lama lah. Kalau dibayar sebulan kemudian 2 bulan mati. Betul. Bukan perusahaan Jepang soalnya, Pak. Perusahaan Jepang gitu. Makanya kita bridgingnya oleh koperasi. Jadi itu barang dibeli sama koperasi, langsung dibayar oleh koperasi naruh barang ke perusahaan yang di Hyundai-nya itu, sehingga kalau koperasi lebih mampu lah dibayar 2 bulan kemudian. Itu fungsi bridgingnya. Nah itu cerita aircraft di bidang kuliner, craft dan kulinernya lah. Nah subsektor yang 14 yang lain memang masih awal-awal sekali, Bang Dodi. Ya kalau saya amati gitu, ya terutama yang rada sudah ada ikut event-event, terutama seni pertunjukan sudah mulai lah. Ada ya grup-grup tari gitu lah. Tari topeng ya. Tari tradisional apalah gitu. Yang saya lihat juga sudah ada komunitas fotografi, gitu, animasi, yang lain-lain lah sudah ada. Memang masih awal, masih pembentukan masih awal. Nah untuk itu saya ingin membangkitkan itu potensi-potensi yang ada. Nah untuk kebangkitannya ini sebenarnya Pemkab Bekasi ini sudah punya gedungnya lah ibaratnya lah. Karena dapat saya informasikan di sini, sebenarnya di Dinas Pariwisata itu ada gedung yang namanya Geraha Pariwisata, Bang Dodi. Nah itu gedung itu awalnya memang dimaksudkan untuk exhibition gitu. Tapi ternyata yang namanya exhibition kan sifatnya insidental. Dan banyak tidak terpakai. Nah karena itu jadi idle, saya beberapa waktu yang lalu sudah konsultasi ke Pak Bupati, mohon arahan beliau, dan beliau sudah setuju bahwa Geraha Pariwisata ini akan difungsikan menjadi kreatif hub-nya anak-anak muda Kabupaten Bekasi. Insya Allah lah. Oke Pak, tadi kan ada 3 unggulan ya, dari kuliner, craft, satu lagi fashion ya. Nah kita ini kan orang-orang Bekasi ini pengen tahu di mana sih kalau dapat misalkan craft seperti ini. Ada nggak sih di Bekasi ini kalau beli di mana gitu, Pak Yan? Memang terus terang untuk pusat oleh Bekasi nih, Dodi ya. Memang pemerintah belum menyediakan tempat yang khusus untuk itu. Ya selama ini kita ya terutama untuk Dinas Pariwisata sendiri kan lebih ke promosi keluar, lebih keluarnya. Dan saat saya di Dinas Koperasi UKM juga lebih kepada penguatan kapasitasnya dulu. Oh gitu. Jadi penguatan di hulunya dalam bentuk pembiayaan permodalan, di tengahnya dalam bentuk penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Di hilirnya itu tadi promosi-promosi, pemasaran. Nah di hilirnya ini kita sudah ada terobosan ke kawasan, ke retailer modern seperti Indomaret, Alfamart gitu, Hyperfresh segala macam. Nah itu sudah kita bantu. Nah memang untuk pusat oleh-olehnya sendiri memang kita belum siapkan, tapi dalam perencanaan Kabupaten Bekasi sebenarnya sudah ada kajian di Balitbank kita, sudah ada kajian-kajian mengarah ke pembuatan pusat oleh-oleh Kabupaten Bekasi. Salah satunya mungkin di Geraha Pariwisata nanti ya, di gedung. Ya insya Allah nanti pun di Geraha Pariwisata ini kan salah satunya ada memang pusat pelatihan semacam kayak fashion craft ini. Dan nanti kita akan kolaborasikan lah, memang ada counter lah yang buat penjualan gitu. Nanti kita integrasikan dengan wisata industri yang memang
sedang kita launching, sudah kita launching baru-baru ini gitu. Oke, siap. Ibu Etik Nuryani, ya selamat datang di studio kita Bu Etik. Ini kita surprise juga nih dibawain kayak display-display seperti ini. Gimana ceritanya bisa terjun ke dunia kayak gini Bu, craft? Oh iya. Iya, cerita sedikit sekilas. Sebelumnya saya itu kerja. Iya. Ya, sampai tahun 2018. Nah, kemudian saya pensiun. Saya mulai mendirikan ini. Nah, tujuan mendirikan ini itu sebenarnya waktu saya masih kerja ya. Saya kan lulusan IKIP. Terus saya udah melarikan diri nggak jadi guru. Itu kayak beban mental ya, Bang. Jadi saya seiring jalan itu punya cita-cita. Nanti saya kalau pensiun, saya mau mendirikan usaha. Kemudian hasilnya itu pengen kayak misalkan bikin kayak yayasan pendidikan yang gratis gitu ya. Di lingkungan sekitar ya. Kalau misalkan di lingkungan sekitar udah nggak ada yang perlu dibantu, mungkin keluar daerah atau gimana gitu. Nanti pembiayaannya dari situ, jadi mandiri gitu loh. Jadi dari usaha itu nanti akan ada bukan karyawan ya, jadi istilahnya kalau anaknya nanti sekolah di lingkungan itu, nanti ibu-ibunya atau mamanya itu kita bimbing, kita bina itu bikin misalkan kayak kerajut sederhana dulu gitu, terus ekoprint segala macam. Nah nanti hasilnya itu nanti tetap satu pintu, jadi kita kita olah. Nah, misalnya kita finishing, kemudian pemasarannya kita bantu. Berarti 2018 sampai sekarang udah 5 tahun ya jalan. Ya, tapi saya itu belum, karena kemarin itu terkendala dengan pandemi. Ya, waktu itu saya sebenarnya lagi ngumpulin modal ya, karena waktu 2018 itu sampai 2019 2020 awal lah ya. Itu alhamdulillah saya pameran terus, pameran besar gitu. Kalau besar kan berbayar. Kalau pameran yang diadakan oleh dinas, oleh kementerian itu kan gratis ya, Bang ya. Jadi alhamdulillah saya penjualannya tuh nggak nyangka ya, karena saya kan pendatang baru ya. Jadi alhamdulillah sudah lumayan. Nah kebetulan saya ada kayak komunitas rajut, ekoprint juga saya ikut gitu ya. Jadi kalau misalkan saya kelebihan order itu yang mengerjakan itu komunitas itu. Jadi kan nggak mungkin misalkan kayak pameran di Inakraf itu kan banyak banget ya, 5 hari, terus pendatangnya itu kan dari berbagai negara ya. Itu jadi saya dibantu oleh komunitas. Tapi tetap finishingnya tetap jadi satu pintu, finishingnya tetap kami gitu. Ya jadi itu ada yang pre-order, ada yang kalau misalkan ada pas lagi pameran itu ada stok ya. Iya, ini pasarnya di mana aja? Apa orang-orang Bekasi aja, bahasa Indonesia? Se-Indonesia ya. Oh, udah se-Indonesia. Ya. Jadi nggak hanya di sini aja, karena saya pemasarannya lewat IG juga ada, TikTok juga ada, tapi TikTok baru ya. Karena itu memang ini. Terus kemudian WA. Facebook WA grup ya. Kalau Facebook saya kurang ya. Oke, jadi produknya ada apa aja? Produk saya itu sebenarnya kalau yang sudah ada hakinya, merek dagangnya itu The Sun itu sepatu rajut sama sepatu ekoprint, contohnya seperti ini ya. Ini sebagian kemarin juga ada yang pembeli dari Belanda sama yang dari itu Jerman. Jadi ini semua homemade ya, bikin sendiri, produsen. Keren ya. Kemudian rajut, ini yang udah ada hakinya. Kemudian kalau tas itu belum, tas ekoprint, tas rajut, kemudian juga souvenir gitu ya. Kemarin karena ada paket lebaran, jadi kayak bikin kayak gini. Kemudian baju juga sebenarnya yang menyangkut dengan ekoprint sama rajut bisa semua. Bisa ya. Bahkan jadi kami tuh fokus ke sepatu karena yang udah ada hakinya itu. Gitu.
Nah, oke, berarti ini yang produksi itu dari pihak ibu sendiri apa komunitas tadi? Kalau pas lagi pandemi itu karena permintaan cuma sedikit, jadi saya aja sama anak saya. Tapi kalau pas sebelum pandemi itu komunitas. Oh, Ya. berarti sekarang ini sudah banyak komunitas ya? Sekarang berlanjut lagi. Kalau misalkan saya ada orderan yang agak lebih gitu ya, dibantu sama komunitas. Tapi saya finishingnya tetap saya gitu, tetap di kami gitu loh. Volume penjualan kira-kira per bulan berapa, Bu? Kalau dulu sebelum pandemi ya, itu rata-rata ya sampai 50 parcel sih. 50 pasang. Tuh, iya. Kadang lebih ya, tergantung saya eventnya apa gitu. Kalau misalkan eventnya hanya bazar-bazar biasa gitu ya nggak terlalu. Rata-rata dulu saya sebulan itu bisa 3-4 kali itu pameran atau bazar ya gitu. Seringnya bazar, saya sering ikut berbayar. Nah, kalau ini kan sekarang udah nggak pandemi lah, anggap aja dari 2022 sudah mulai bangkit lagi sekarang. Gitu. Ya. Berarti caranya dengan sama ke pameran. Ya, tapi saya kemarin baru kecil-kecil ya, Pak. Maksudnya ya yang nggak terlalu kayak yang akrab, belum berani ikut tuh. Ya, Pak Ian, kira-kira ini kan ada nih dari Bu Etik nih, pameran nih Pak. Ada rencana nggak dari dinas bikin pameran? Untuk insya Allah lah, kita rencananya di menjelang peringatan hari ulang tahun kabupaten dan HUT RI, kita akan adakan kreatif festival. Oh, keren. Termasuk kan juga produk-produk ini, Bu. Nanti silakan aja daftar ke kantor kita, di situ ada panitianya, ada komunitasnya. Silakan aja nanti insya Allah mungkin 11-12 Agustus lah nanti fixnya tanggalnya nanti kita fixkan lagi. Cuma yang pasti kita akan mengadakan kreatif festival termasuk ya ini. Ya kita akan menang kekuatan potensi kita yang ada ya. Tempatnya udah pasti Pak di mana? Di kantor dinas pariwisata di pariwisata. Iya. Juga sih. Iya. Juga. Dan sebetulnya kan kita mungkin dalam setahun mau ada 2 atau 3 kali pameran lah ya. Kemarin kita sempat pameran di Batam tuh ya karena dia pameran inilah semacam produk-produk UKM ini ya yang kita dalam 2 hari jualan itu dari nilai barangnya 13.500.000 terjual tuh 10.300.000. Artinya 85% tuh udah terjual ya. Kita ngarepin turis Singapura yang main ke Batam aja itu saat itu. Ya, alhamdulillah Bu, Sabtu Minggu aja padahal itu. Produk apa itu Pak? Ya macam-macam yang craft yang ya macam-macam gini yang kecil-kecilnya. Yang gantungan kunci juga makanan-makanan yang unik kayak dodol Betawi habis tuh. Dodol Bekasi habis. Sama orang Singapura diborong. Nah, itu boleh diinfo bagaimana caranya biar kayak Bu Etik dan teman-teman yang lain bisa ikut tuh. Pameran di itu gimana caranya, Pak? Nanti kan kita akan disebarluaskan lah di link di IG nanti kita promosikan di YouTube kita kencengin lah promosinya supaya ada ikut di festival tersebut gitu. Iya. Bu Etik ini kan memberdayakan juga ini komunitas ya. Sejauh ini berapa orang yang fokus di produk? Sebenarnya kalau komunitasnya banyak ya, ratusan ya. Yang sudah maksudnya itu kan ada gurunya gitu, ada desainernya. Kebetulan komunitas itu yang buat desainernya ini sendiri. Enggak, sebentar. Komunitas itu ada banyak komunitas. Komunitas apa aja contohnya? Komunitas rajut ini. Rajut, ada komunitas rajut. Ada komunitas Ekoprint. Terus saya kalau yang komunitas yang kayak UMKM, komunitas yang di IKM itu saya juga ikut. Ada beberapa sih. Iya, oke. Nah, ya, maksudnya totalnya ada berapa orang yang bisa berkembang di khusus di saya itu kan nggak banyak. Itu kemarin antara 5-7 itu yang fokus memang benar-benar yang sudah punya sertifikasi ini karena nggak sembarangan ini Bang.
Ini dia harus sudah punya. Apa kelebihannya itu, coba boleh diceritain? Kelebihannya memang handmade ya. Handmade itu kan unik ya. Unik betul. Ya, terus ini juga ramah lingkungan. Kemudian ini bisa customize. Jadi kalau misalkan nanti Bang Duni mau buat hadiah gitu ya, itu bisa menyesuaikan. Kakinya kan kalau cewek itu ada yang sininya lentik kecil gitu ya, ada yang kadang sininya gede, itu yang ini. Kalau rajut bisa menyesuaikan, nanti bisa di-adjust gitu, warna juga, size juga gitu. Terus ada minimal order nggak itu? Kalau sama ini enggak ya? kita dikerjain ya. Ya. Oke. Kalau yang kayak seperti itu berapa harganya? Kalau yang ini 850. 850, bahannya apa? Bahannya ini benar rajut dari poli. Kemudian ini soalnya bagus ya, ini sol Rossi. Ini kuat. Nah di dalamnya itu kelebihannya juga gitu. Kalau rajutan ini biasanya kan langsung di ini ya. Kalau ke kamera coba. Kalau ini itu ada dalamannya. Jadi ini kalau misalkan dibawa ke Jepang atau ke Eropa itu ya anget. Cocok buat musim dingin. Nah ini udah di. Kalau musim banjir nggak cocok ya? Boleh juga kena ini. Ini juga banyak testimoninya saya udah ini kirim ke salju juga nggak apa-apa gitu. Oh berarti sebagian juga sudah ke ekspor? Bukan ekspor, jadi retail. Ya. Oh. Gitu. Saya juga punya ada teman juga di Belanda. Kalau datang tuh kadang-kadang suka, temen aku ini loh. Oh gitu, jadi mereka kesini iseng-iseng beli gitu ya. Mau datang nih, nanti mau main ke rumah kamu, nanti mau lihat gitu. Iya. Saya sebenarnya sudah pengen banget ya, berencana pengen ekspor. Cuma lagi ya pelan-pelan karena baru bangkit lagi nih. Iya. Istilahnya kemarin kan mati suri ya, apa pisang. Oke, mungkin ini apa harapan nih kepada pemerintah, mumpung ada Pak Kadis gitu ya, apa yang pengen gitu? Ya, jadi sekarang kendala saya terbesar itu sekarang memang ada dua. Yang pertama itu masalah kalau modal itu kan kalau udah banyak itu kelabakan nih. Jadi kadang-kadang kan mereka cuma kadang DP gitu ya, jadi paling 20% atau 30%. Nah, selebihnya itu kan lumayan nih modalnya. Jadi kadang-kadang selama ini ya masih bisa kami tanganin gitu. Tapi nanti kalau misalkan udah insya Allah ekspor ya. Kita nggak apa-apa ya Bang. Harus tinggi Bu. Ya, jadi itu mungkin modal yang pertama. Kemudian yang kedua itu marketing. Makanya alhamdulillah dari dinas, dari kementerian itu kami juga pernah sering diajak gitu ya. Jadi itu juga membantu banget. Banyak membantu dari situ. Kami juga banyak pelanggan gitu. Cuma kan kadang kendalanya di situ marketingnya itu loh. Jadi kalau kemarin waktu sebelum pandemi sudah lumayan ya penjualannya, tapi setelah pandemi itu memang benar-benar anjlok benar. Nah itu di IG juga nggak itu, karena memang orang kan fokus ke bertahan hidup dulu ya Bang. Jadi ini memang kurang. Nah sekarang baru fokus mulai lagi dan kendalanya sementara itu. Ya mudah-mudahan kalau memang dinas atau kementerian itu bisa membimbing kami, misalkan bisa diajak pameran untuk pemasaran ya, sama yang kayak Bang. Dan ini kan juga membantu banget ya, membantu kami untuk pemasaran juga. Nah selain itu kami juga sebenarnya memang di IG apa segala macam ya, cuma memang belum terlalu ramai lagi karena orang memang baru mulai bibit-bibit lah istilah Jawanya itu gitu Pak. Ya Pak Ian, jadi ada tadi masalahnya di permodalan dan promosi atau marketing atau pasarnya nih Pak. Gimana nih Pak pemerintah nih, support apa nih kira-kira? Ya barangkali kan begini Bang Dodi ya. Di Pemkap itu kan ada beberapa dinas yang ada rumpun di bidang ekonomi lah ya. Macam kayak kami dinas pariwisata, dinas koperasi UKM, dinas perindustrian, perdagangan tuh emang tupoksinya ini beririsan lah. Irisannya ada terutama di pelaku-pelaku, kalau kata orang pariwisata ekratnya, kalau kata orang dinas koperasi UKM ini UKM-nya nih. Nah memang Pemda sendiri kan sudah mulai mengintervensi lah pemberdayaan UKM ini dari hulu sampai ke hilir lah.
Dari hulunya itu sejak saya di Dinas UKM itu kita sebetulnya sudah menggandeng Bank Jabar, Bu. Ya, pihak perbankan gitu. Dari setiap pelatihan-pelatihan kita adakan itu insya Allah ada 10% atau 15% yang ikut skema dari Bank Jabar. Ya, KUR atau gimana? KUR atau mesra gitu. Itu ada yang ikut skema itu. Dan insya Allah informasi dari Bank Jabarnya selama ini sih kreditnya lancar-lancar aja untuk UKM ini. Gitu. Itu dari sisi hulu. Dari sisi hilirnya Pemkab Bekasi ini sebetulnya udah lebih maju lagi dari Pemda lain ya. Kita udah bikin e-commerce ya, platformnya itu namanya bebeli.com. Beli-beli. Enggak. Kalau beli-beli kan yang udah orang udah ada. Ya, ini bebeli.com. Bebeli. Oke. Nah, mirip-mirip dah gitu. Nah, itu dipasarkan produk-produk UKM. Dan sekarang ya pemerintah kabupaten sendiri mewajibkan para OPD-OPD-nya untuk belanja di bebeli.com itu. Minimalnya buat kulinernya, makan minum rapat itu beli dari pelaku-pelaku UKM yang memasarkan produknya di bebeli.com ini. Sudah ada aplikasi Android? Sudah ada. Oke, nanti coba kita install. Belum Android, masih di web. Web biasa ya? Oke. Berarti transaksi semua di situ, Pak ya? Iya. Baru tahu. Itu sudah mulai dipasarkan, Bu. Dan nanti ya setelah kita ketemu nih ya jadi bahan buat saya lah. Buat promosi nanti akan kita gencarkan lagi ya. Terutama juga kan kita banyak main di medsos sekarang nih. Ya, kita saling kolaborasi aja lah. Ya, betul. Ya, kolaborasi semua pihak, kita main di medsos maupun juga media-media yang konvensional juga tetap kita jalankan. Ya, oke. Kadang kita kan suka, Bu ya, main di hotel-hotel di area Cikarang, kita sering bikin event di sana. Saya juga suka ngelihat sih sebenarnya di beberapa hotel tuh ada produk khas Bekasi, makanan atau apa. Ibu sudah tahu itu? Ada konternya biasanya. Sudah, cuma saya belum nyoba untuk ini. Oh gitu. Gimana Pak? Itu emang resmi dari Dinas Pariwisata gimana? Kerjasama. Ada yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM, ada yang dengan Dinas Pariwisata. Apapun itu, toh manfaatnya buat pelaku-pelaku UKM juga kok. Iya. Oke, Bu Etik, ini mungkin pumpung di sini nih ya kan? Bisa di ini harganya berapa? Ini boleh nih. Apa aja yang ada di sini nih? Jadi mulai dari yang kecil-kecil. Ini kemarin waktu Lebaran itu saya bikin paketan. Sebenarnya ada beberapa sih, tapi saya bawa sampelnya satu. Kayak kemarin tas mukena apa segala macam. Kalau ini saya ini domko atau dompet koin atau bisa dipakai untuk untuk kartu nama. Oh, itu dompet ya? Ya. Saya paketkan sama ini. Coba di zoom. Ini dompet koin buat hadiah kayak hampers gitu. Hampers ya. Ini Pak, iya koinnya sini. Sama kalau juga kartu nama. Ya itu buat ibu-ibu Pak, kayaknya kita nggak cocok Pak. Berapa itu harganya Bu? Ini kemarin satu paket gini 135. 135 ya. Sudah sama boxnya? Ya. Nanti kadang-kadang kalau beli banyak, misalkan beli 3 gratis ongkir gitu. Oke, lanjut. Kemudian ini udah tadi 850. Ini nanti ada yang misalkan segini, ini harganya ini apa namanya? Tinggi. Ya. Kan ada orang yang nggak mau untuk keluar negeri. Untuk biasa gitu ya, ke kantor atau apa, yang pendek itu 650. Kemudian tinggi lagi 750. Nanti bisa sampai ke di bawah lutut itu, Bang. Tinggi makin mahal loh. Makin tinggi makin mahal. Perubahan loh ya. Sampai ke lutut. Kadang kan ada ya yang pakai kepanjang. Ya, biasanya si artis. Ini 850. Kemudian ya tas, ini tas rajut, ini 475. Dan dalamnya juga waterproof ya. Oke. Ini kemudian yang ini harganya berapa? 470.
475. 75 ya. Terus yang ini sebenarnya banyak macamnya, ada slop, ada yang warna-warni, ada tadi saya bawa cuma enggak saya. Ini 195. Kemudian Itu bahannya? Ini bahannya itu juga benang. Oh, benang ya. Benang poli, benang. Okay. Beda sama ini ya, Bang. Kalau ini plainnya besar, kalau ini yang untuk sepatu itu plainnya kecil, jadi lembut nggak sakit. Kalau ini dipakai untuk kesini sakit. Iya. Iya. Terus kemudian kalau sepatu EcoPrint ini antara 1.500.000 sampai 1.500.000. Iya. Oke, mungkin banyak netizen belum tahu EcoPrint itu kayak apa sih? Itu sebenarnya ramah lingkungan sekali. Ya. Jadi kayak ini bahannya kulit domba. Kulit domba? Iya. Iya. Ntar kurban Bu nyapanya Fozal. Iya. Iya benar ya. Udah mau deket. Jadi ini nanti ada ditempel-tempel sama dedaunan. Nggak pakai bahan kimia ada Bu ya? Iya. Dari alam, dari daun-daun alam. Terus dan pewarnanya juga pewarna alam kayak secang. Jadi dari sisi prosesnya aja susah ya? Ya. Saya nggak kebayangin itu. Iya. Ini tempel-tempel agak lumayan panjang ya, dikukus segala macam. Nah iya makanya dimakan bisa berarti kalau dibakar Pak. Kulit, jadi kerupuk kulit. Iya benar sih Bu. Pengukusannya nggak benar, itu bisa jadi kerupuk kulit. Oh gitu. Gosong gitu. Nggak, itu dari gambar-gambarnya nempel. Ditempel. Bukan ditulis pakai. Enggak. Oh. Ada yang sistemnya tuh pakai di EcoPonding namanya di ketok gitu. Tapi kalau saya kukus. Boleh coba. Ya. Kulit kambing ya. Jadi kayak istilahnya bahasa Jawanya tuh diceplak itu Bang. Lebih lembut ya kulit kambing Bu ya. Mantap ini. Ini kayak kulit domba. jaket Garut Pak. Ya. Kulit domba lebih lembut daripada kulit sapi. Harganya berapa ini Bu? Itu 1.500.000 sampai 1.600.000. 1.600.000. Dapatnya 2 kan? 2. Oh 1 pasang. Kirain 1. Lanjut. Ini apa nih tasnya ini? Kemudian ini tasnya itu juga 1.500.000. Ini juga EcoPrint. Motif daun apa nih? Ini daun lanang namanya. Nah ini dikombinasi sama kulit sapi. Polos yang udah ada di pasaran kalau ini. Karena kulit ininya kan agak mahal ya, jadi. Terus dalamnya ini juga sweat ya. Sweat. Ya. Itu berapa harganya? Ini 1.500.000. Ini dompet kayaknya sama ya sama ini. Ini dompet juga ini ya dari EcoPrint. Ini juga kulit apa itu? Ini kulit domba juga. Domba juga. Ya, ini setelan sama ini. Kalau ininya aja 425. Kalau ini 875. Yang ini ya. Ya, ini juga dalamnya sweat. Biasanya paketan saya. Kalau misalnya bikin satu paket ini nanti ada diskon gitu. Terus kalau yang ini sepatu EcoPrint ini 750. Iya. Dan kalau mau bantuin jualin, biasanya saya kasih harga khusus, misalkan diskon per penjualan berapa persen gitu. Oke. Gampang itu Bu. Nanti kita setelah acara ini aja. Maksudnya selama ini saya ada beberapa temen yang bantu jualin gitu. Iya. Bu, ini kan saya lihat rata-rata kok buat ibu-ibu ya. Yang buat bapak-bapak apa? Ada di IG saya. Oh, apa IG-nya nanti kita share di description. schon.craft. ya. schon.craft. Oh, craft ya. Oke, kalau kita order satu aja Bu, itu kita nunggunya berapa lama? Sebenarnya kalau rajutnya cepat. Rajut itu kayak gini nih 2-3 hari. Oh. Cuma yang lama itu ini kadang lama proses ke bengkelnya ini. Kadang harus antri ya Kak. Nggak yang dikerjain kan nggak cuma satu gitu loh. Yeah. Rata-rata kalau misalnya pesan kayak gini paling seminggu 10 hari gitu. Paling lama 2 minggu lah. 2 minggu ya. Itu untuk satu pesan satu ya. Kalau lebih cepat lagi kalau banyak malah. Iya. Gitu. Kalau satu gitu kadang-kadang malah suka gimana ya kayak nunggu dulu apa gitu. Nunggu banyak dulu. Gitu. Iya, keren sekali nih. Oke, baik Pak Ian dan Ibu Etik, terima kasih sudah hadir di acara kita di jurnalkawasan.com. Mudah-mudahan semua program tadi lancar ya. Amin. Pak Kadis dan Bu Etik mudah-mudahan usahanya lancar. Artinya memang usaha dan pemerintah atau regulator itu memang harus seiring sejalan. Jadi masalahnya ada di dunia usaha, solusinya biasanya ada di pemerintah.
Ya, gitu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Mudah-mudahan sampai jumpa lagi di acara kita selanjutnya. Baik, teman-teman semuanya, demikian tadi obrolan kita terkait dengan potensi industri kreatif di Kabupaten Bekasi. Kita akan jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita.